Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Nah adik-adik, kembali lagi dengan Kak Denis. Udah lama ya gak ketemu sama Kak Denis. Nah hari ini Kak Denis akan menemani kalian di dalam minggu hari ini, dimana tema kita minggu ini adalah Quasimodogeneity, atau topiknya Pajongjong Persuarana Masih Holongan, yang artinya membangun persekutuan yang saling mengasihi. Nah adik-adik, menurut kalian kasih itu apa sih? Kalau menurut Kak Denis, kasih itu kita saling menyayangi. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kita yang pertama. Kita harus semangat ya dalam menyanyikan lagu ini adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan menaikkan pujian kita yang kedua. Nah adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita yang kedua dengan semangat. Kita tidak boleh mengantuk, kita tidak boleh letih, kita tidak boleh lemas dalam menyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Sebelum kita memanjatkan doa syafaat kita, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah sebelum itu marilah kita menyanyikan lagu pujian kita yang ketiga, doa mengubah segala sesuatu.
akan memanjatkan doa syafaat kita. Kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memanjatkan doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Gimana sih yang benar? 5, 10. Lipat tangan, tutup mata kita, tundukkan kepala kita, dan mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu semalam. Kamu biarkan kami tidur dengan keadaan sehat dan memberikan kami mimpi yang indah dan membangunkan kami, memberikan kami tenaga untuk memulai hari kami. Dan sekarang kami memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati dan lancarkanlah ibadah kami ini, agar apa yang akan diberikan oleh pendeta maupun kakak sekolah minggu bisa kami tancapkan ke dalam hati kami dan kami jadikan pedoman dan pelajaran di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati dan lindungilah kami dalam segala aktivitas kami, terutama dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dalam menghadapi hari-hari kami, terkhususnya untuk orang-orang yang berada di garis depan. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan dalam menghadapi pandemi ini agar bisa dengan cekatan merawat orang-orang yang membutuhkan dan juga agar pandemi ini bisa cepat selesai ya Tuhan. Berkati orang tua kami yang menemani kami beribadah, berkati mereka dalam pekerjaannya, berkati mereka dalam segala aktivitasnya, berikan orang tua kami kesehatan dan kekuatan, dan juga untuk saudara-saudara kami dan teman-teman kami yang belum bisa kami bertemu ya Tuhan, biarlah mereka bisa menjalankan aktivitas mereka dengan baik tanpa apapun. Berkati juga orang-orang yang sedang sakit Tuhan, biarlah mereka bisa cepat disembuhkan dan diberikan kekuatan dalam menjalankan pengobatannya. Tuhan berkati yang akan memberikan firman Tuhan kepada kami, biarlah firman tersebut bisa kami jadikan pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan lancarkanlah seluruh aktivitas kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, kabulkan segala doa dan permohonan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan Alkitab kita, hati kita, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak boleh mengantuk, kita tidak boleh bersedih, kita tidak boleh lemas dalam mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan hati yang jernih dan hati yang siap. Oleh sebab itu, marilah kita mendengarkan pujian kita yang selanjutnya, Pelangi Kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, Minggu Quasimodogeniti, tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29
Amang Pendeta akan membacakannya kepada kita. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami, di hari Minggu yang lalu kita merayakan Pesta Paskah. Pesta Paskah adalah pesta perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam berita Paskah kita mendengar bahwa perempuan pertama yang menyaksikan dan melihat Yesus bangkit adalah Maria Magdalena. Setelah Maria Magdalena melihat Yesus yang telah bangkit, dia beritakan itu kepada murid-murid Tuhan Yesus ini. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak kami? Ya, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak percaya kepada perkataan Maria. Tetapi Yesus meneguhkan, menguatkan murid-murid Tuhan Yesus supaya mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit, bahwa dia telah bangkit. Di hadapan murid-murid Tuhan Yesus, dia menampakkan diri. Dan semua murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu menyaksikan Yesus telah bangkit. Tetapi pada saat Yesus menampakkan dirinya di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus, ada satu murid yang tidak di situ hadir, yaitu Thomas. Thomas tidak percaya bahwa Yesus itu tidak bangkit. Dia tidak percaya, dia masih di dalam keraguan. Mungkin seperti itu juga anak-anak kami, ada di antara kita juga menyaksikan ragu-ragu dia terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin dia heran, bagaimana mungkin bisa orang yang mati itu bangkit kembali. Mungkin kita berpikiran, apakah itu zombie yang seperti di dalam game Android kamu? Apakah Yesus itu zombie, mayat hidup yang bisa berjalan sendiri? Kita mungkin juga merasa takut ya, anak-anak kami, jika melihat mayat hidup itu berdiri dan berjalan di hadapan kamu. Demikian juga yang terjadi pada awalnya, murid-murid Tuhan Yesus itu juga merasa takut. Karena dia melihat bahwa Yesus itu diibaratkan mereka dalam pikirannya seperti mayat hidup yang berjalan. Padahal Yesus itu bukan mayat hidup atau zombie yang jahat, yang bisa saja mau membunuh kehidupan kita. Bukan seperti itu Yesus Kristus itu. Demikian juga Thomas tidak percaya kepada Yesus yang bangkit. Dan dia mengatakan kepada Yesus, "Jika memang kamu benar, Yesus itu yang telah bangkit," kata Thomas, "apa buktinya? Tunjukkan dulu biar aku percaya buktinya." Dan memang itulah yang terjadi kalau kita perhatikan ya. Banyak orang yang mengingini bukti supaya ia percaya. Mungkin kamu berpikiran juga kepada orang tuamu, "Apa buktinya kalau orang tua sayang kepadamu?" Jika pendeta bertanya kepadamu, "Apa buktinya orang tuamu sayang?" Ya mungkin kamu bisa menjawabnya, "Ya buktinya papa, mama sayang kepadaku karena dia memenuhi kebutuhanku. Karena papaku dan mamaku buktinya sayang karena dia berikan kepadaku mainan. Semua keinginan yang saya minta diberikan oleh orang tua." Demikian juga jika pendeta bertanya kepadamu, "Apa buktinya kakakmu sayang kepadamu?" Mungkin kamu akan mengatakan,
Kakak itu sayang kepada aku, buktinya dia membantu saya mengerjakan soal-soal dari guru-guru yang diberikan kepada saya. Buktinya kakak saya, saudara saya sayang kepada saya. Buktinya karena dia mau memberikan kepada saya minuman, membuatkan minuman susu contohnya. Itu buktinya, ada yang bisa dilihat dan disaksikan. Nah, Yesus juga memberikan bukti kepada manusia, kepada Thomas pada saat itu. Kebangkitan Yesus ini membuktikan kepada kita ya bahwa sebenarnya kuasa jahat yang ada di dunia ini tidak dapat mengalahkan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa orang-orang yang percaya diberikan kekuatan untuk memberitakan Injil. Dan itulah buktinya jika kita perhatikan pada saat dulu itu orang-orang Kristen itu disiksa, dihina. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kekuatan sehingga sekarang ini sudah banyak orang Kristen. Itu sebabnya ada yang mengatakan orang Kristen itu semakin dibabat, dia akan semakin merambat. Itulah kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Diberi kekuatan kepada para pemberita Injil, pelayan Tuhan, menyampaikan berita kebangkitan Tuhan Yesus pada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan pertobatan bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat. Sehingga banyak sekarang ini orang-orang yang baik karena mereka percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesuslah yang mengubah hidupnya. Apakah kamu percaya Yesus telah bangkit? Ya. Jika kamu percaya, maka jangan lagi kamu takut terhadap apapun. Apakah ada anak-anak yang takut pada saat ini? Masih takut juga di dalam genggaman ketakutan? Ya kalau ada, jangan lagi mau takut. Karena Yesus itu yang kita dengar pada hari Minggu yang lalu itu telah bangkit. Untuk apa kamu takut kepada setan? Kamu merasa misalnya takut mama, takut kakak, takut papa karena takut sendirian, ditinggal oleh orang tua sebentar saja karena nanti ada datang setan, iblis mengganggu aku. Ngapain takut? Sebab Yesus itu telah bangkit dan menang dan mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam nats khotbah ini? Damai sejahtera bagimu. Damai berarti tak ada lagi rasa takut di dalam kehidupannya. Dan kemenangan kita karena Tuhan melindungi hidup kita, memberikan kekuatan bagi kita. Itu tandanya damai sejahtera yang dikatakan di dalam nats khotbah ini. Percayalah kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu akan tinggal di dalam hidup kita. Dan buktinya apa? Damai sejahtera itu tinggal di dalam hidup kita. Seperti yang mungkin bukti damai sejahtera Allah tinggal di dalam hidup kita, kita tidak merasa takut lagi. Artinya damai sejahtera itu juga mendorong kita untuk mau berbaikan, berdamai juga dengan kakakmu, dengan teman-temanmu, dan juga dengan saudara-saudara kita. Pada minggu Quasimodo Geniti ini dikatakan bagaimana seorang bayi yang merindukan susu yang murni dari ibunya. Demikian rupanya kita juga yang rindu terus-menerus kepada kasih sayang Tuhan. Dan itulah buktinya kalau kita lihat kasih sayang Tuhan itu seperti seorang ibu kepada anak bayinya. Anak-anaknya akan diberikan susu, akan diberikan ASI ketika anaknya haus. Demikian juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan seperti anak bayi tadi, yang akan dilindungi dan Tuhan akan memberikan kebutuhan hidupnya supaya dia bertambah dewasa. Dan itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera Allah tinggal di dalam hidup kita, memberikan kepada kita kekuatan dan melepaskan kita dari segala kuasa ketakutan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar dapat hidup dalam kehidupan kami dan juga damai sejahtera-Mu melampaui segala pikiran kami.
mengatasi segala ketakutan di dalam hidup kami. Berkati anak-anak kami, berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan, berkati juga orang tua mereka, berikan kepada orang tuanya Tuhan kesehatan dan panjang umur, cukupi kebutuhan mereka Tuhan, supaya mereka tidak di dalam kekurangan. Kami percaya Tuhan, kami mendoakan kiranya Engkau bekerja mengatasi kuasa-kuasa kejahatan, baik itu pandemi virus corona ini, supaya kami nantinya Tuhan dapat berkumpul kembali bersama dengan saudara-saudara kami di dalam gereja, di dalam sekolah, dan dimanapun kami berada. Terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita. Nah, biarlah firman tersebut bisa kita simpan di dalam hati kita dan juga dalam pikiran kita. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Seberapapun persembahan yang kita berikan, asalkan kita berikan dengan hati yang tulus, pasti akan diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena kita belum bisa memberikannya secara langsung, baiklah adik-adik, agar bisa memberikan persembahannya kepada orang tua, biarlah orang tua kita yang memberikannya kepada gereja. Oleh sebab itu, marilah kita menyanyikan lagu pujian kita yang selanjutnya, Semesta Bernyanyi. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.